Halo semuanya, balik lagi hari ini di awal pekan ya dengan channel Mr. Trading. Dan kembali kita akan review market teman-teman hari ini untuk IHSG Daily di hari Selasa tanggal 26 September di tahun 2023 ya. Dan hari ini terlihat market kita mengalami sedikit koreksi. Tadi sewaktu closingan ada sedikit tekanan ya yang masuk di market, sehingga pada penutupan ini terlihat minus 0,26% di level 6.998. Dan di awal pekan ini kita akan coba lihat dulu untuk banking bagaimana pergerakannya ya. Untuk Bank BCA ini terkoreksi di harga 9.000. Ini udah di ujung support teman-teman untuk Bank BCA. Kemudian Bank Mandiri ini stagnan di 6.000. Lalu Bank BNI ini yang luar biasa teman-teman, Bank BNI yang akan mau stock split dan terlihat berhasil breakout menembus all time high untuk Bank BNI di harga 10.050. Jadi congrats buat kalian untuk holder-holder dari Bank BNI. Dan untuk Bank BRI ini juga terkoreksi di 5.300. Jadi hari ini untuk banking yang menguat cukup signifikan dari Bank BNI teman-teman, yang menguat tadi hampir 3% lebih ya. Dan kemudian hari ini secara sektoral, kalau kita perhatikan yang cukup menguat hari ini dari sektor energi, kemudian sektor non-cyclical ataupun consumer good teman-teman. Ini kalau consumer good terlihat hari ini dari sektor CPO ya, yang banyak yang mengalami penguatan ataupun rebound, dan nanti kita akan coba bahas yang sekilas untuk sektor tersebut. Namun di sini kalau kita lihat secara sektoral yang cukup melemah dari sektor infrastruktur teman-teman, dan juga sektor teknologi yang mendorong pelemahan dari dua sektor hari ini. Dan untuk rupiah, so far ini rupiah kita udah nembus ya ke 15.400 teman-teman. Kemudian kita langsung cek aja secara teknikal untuk IHSG kita. Secara teknikal sebenarnya belum terlalu bergerak banyak teman-teman. Namun di sini terlihat ini udah hari keempat ya, jadi 4 candle berturut-turut. Secara indeks kita nggak mampu untuk berhasil breakout ke atas resistnya di sekitar 7.020 teman-teman. Jadi ini cukup berat ya, masih dalam posisi cukup berat kalau menurut saya untuk indeksnya. Dan kalau melihat potensi seperti ini, saya melihat ada potensi ini bisa kembali terkoreksi ya untuk indeks kita, karena terlihat setelah 4 hari kemarin ini tertahan di resisten, maka potensi terkoreksi akan menjadi cukup besar teman. Mungkin yang terdekat menguji ke support di 6.970-an ya sebagai support endingnya, dan kalau misalkan dijebol nextnya mungkin bisa menguji sampai ke 6.930-an teman. Jadi perlu diperhatikan ya untuk indeks kita, karena so far nggak berhasil untuk break ke atas resistennya, maka secara potensi dalam jangka pendek ini bisa terjadi untuk tekanan lebih lanjut ataupun terkoreksi teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk outlook sementara dari indeks kita. Dan kemudian kita lanjut hari ini. Seperti yang tadi saya mention di awal, kita akan membahas yaitu dari sektor CPO teman-teman, sektor kelapa sawit ya, yang terpantau nih harganya, harga komoditas tersebut kembali rebound, kembali ke level psikologis yaitu 3.700 Malaysia Ringgit per ton. Dan ini membuat beberapa emiten di sektor CPO di dalam bursa kita mengalami penguatan ataupun rebound teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa emiten di sektor CPO yang saya rasa cukup menarik ya, bisa dipantau teman-teman. Oke, yang pertama di sini dengan emiten GZCO ya, Bosco Plantation di sini yang hari ini bisa menguat cukup signifikan, menguat 19% dengan volume yang bisa terbilang cukup besar teman-teman. Ini volumenya cukup jumbo ya secara volumenya.
Dan di sini cukup menarik karena GCTO berhasil breakout beberapa resisten pentingnya. Yang pertama di 95 berhasil di breakout, kemudian 103 juga berhasil di breakout, dan sekarang dalam posisi menguji ke resisten di 114, 115. Ini merupakan resisten juga ya untuk GCTO kurang lebih selama beberapa waktu ini. Dan ini secara potensi ya, kalau misalkan besok momentumnya cukup kuat masih kembali rebound, maka bisa langsung tembus harusnya nih support di 114 ya. Kalau misalkan ditembus momentumnya cukup kuat, maka berpotensi bisa lanjut lagi sampai ke 125-an teman-teman. Dan di sini merupakan resist yang cukup kuat nih kalau di sekitaran 125-an teman. Namun yang pasti kita masih perlu lihat untuk besok, kalau misalkan kelihatannya momentum cukup kuat, maka ini harusnya resist di kisaran 114 ini harusnya berhasil tembus ya. Karena secara pendek ini saya rasa cukup menarik, dia berhasil bertahan di atas support pendek kurang lebih di 108 teman-teman. Jadi ini bisa dipantau nih untuk GCTO ya, untuk pantauan dalam jangka pendek untuk momentum penguatan dari sektor CPO teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, ini dengan LSIP. LSIP ini merupakan entitas CPO dari grup Salim ya teman-teman ya, untuk LSIP. Dan di sini untuk LSIP, kalau kita lihat secara teknikal, hari ini juga tadi sempat menguat, namun secara closingan hanya menguat 3%-an ya teman-teman. Dan dengan volume yang juga terbilang cukup besar ini. Jadi ada transaksi hari ini cukup besar masuk di LSIP ya. Dengan support ini, sementara untuk LSIP masih di kisaran 980 sampai dengan 1000 teman-teman. Jadi area ini yang merupakan area support untuk LSIP, karena terlihat beberapa kali ini berhasil bertahan di atas support tersebut, maka ini bisa kita jadikan sebagai support untuk emiten CPO1 ini. Dan untuk resistnya sementara dia tadi menguji ke sekitar 1050-an, yang which is merupakan resist juga nih untuk LSIP ya, yang cukup penting. Dan kalau LSIP ini mungkin secara potensi saya rasa masih akan bermain sideways ya teman-teman ya. So far ini kalau masih belum berhasil nembus ke atas 1050-an, maka pergerakannya mungkin masih akan bermain sideways dalam area ini. Jadi silakan untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi ya secara swing di emiten CPO1 ini, silakan tunggu aja mungkin di dekat support di kisaran 1000-an teman-teman, dekat 1000-an ya. Dengan potensi secara menengah harusnya bisa rebound teman-teman sampai ke 1120-an sebagai area rebound untuk LSIP. Oke, itu yang kedua untuk sektor CPO. Kemudian yang ketiga juga dengan masih grup Salim, dengan Simpe. Ini Salim Info Mas Pratama yang hari ini juga ada penguatan 4% secara closingan, dan volumenya juga terbilang cukup besar teman-teman. Jadi bisa dikategorikan sebagai penguatan yang bisa dikonfirmasi ya dengan volume. Nah, di sini untuk Simpe. Untuk Simpe, kalau kita lihat secara progres ini juga cukup menarik kalau saya bilang ya. Ada potensi dia bisa reversal sebenarnya teman-teman. Asalkan dia bisa breakout aja ke atas 440-an nih. Ini merupakan resist yang cukup penting banget untuk Simpe. Kalau misalkan berhasil ditembus, maka ini saya rasa bisa reversal dan menguji dan kembali bisa menguat ya potensinya untuk Simpe teman-teman. Namun selama masih belum break ke atas area tersebut, maka pergerakannya masih akan bermain
kurang lebih di area 380 sampai dengan 400-an teman ya, sebagai area konsolidasinya. Namun di sini untuk Simpe, dia menariknya tadi berhasil breakout dari 400 sebagai resistnya, dan di sini saya rasa masih ada peluang secara jangka pendek bisa menguji sampai ke 430, bahkan bisa ke 440 sebagai resisten yang tadi saya jelaskan di awal teman ya. Dan untuk Simpe, mungkin kalau kalian mau coba spekulasi, ini nunggu aja mungkin di dekat-dekat 400-an ya. Ini sebagai area support di kurang lebih di harga 400-an. Jadi untuk kalian mungkin yang masih mau coba spekulasi di Simpe, silakan tunggu di area tersebut. Dengan potensi jangka panjang harusnya juga menarik ya, seperti tadi saya bilang, kalau misalkan berhasil breakout ke atas 440, maka nextnya bisa menguji ke 480-an teman. Namun dengan syarat ya harus bisa breakout dulu ke atas resistennya. Dan emiten terakhir yang kita akan bahas teman-teman, yaitu dengan ALI. Ini dengan grup Astra ya, dengan Astra Agro Lestari Tbk, yang dimana hari ini juga mengalami penguatan mencapai 2%-an di harga 7.750. Mungkin kita akan coba bahas dulu secara panjang, yang dimana untuk emiten satu ini setelah waktu itu mengalami koreksi yang cukup lumayan masif teman, dari harga 13 ribuan dan sampai ke kisaran 7 ribuan ya ini. Jadi koreksinya cukup lumayan masif, dan ini sementara waktu dalam proses konsolidasi, dan ini saya rasa bisa untuk dalam reversal jangka menengah teman-teman ya untuk AL ini, karena saya rasa ini ada peluang dia kalau misalkan bisa breakout aja ke atas 7.850. Ini secara potensi dia bisa membentuk yang namanya cup and handle teman-teman ya, kalau saya rasa di sini. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout aja ke atas 7.850 minimal, ada potensi untuk reversal dalam jangka pendek ataupun menengah nih menurut saya. Dan secara jangka pendek, kalau kita lihat di sini ada support pendek untuk AALI itu di kisaran 7.350 ya. Ini merupakan support untuk AALI. Dan untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi ya di emiten satu ini, mungkin tunggu aja di dekat-dekat 7.500 ya kurang lebihnya. Ini sebagai support untuk ALI teman-teman. Tapi dengan syarat ya harus berhasil untuk bertahan di atas support tersebut minimal di atas 7.500, baru kita akan bisa melihat untuk emiten ini bisa untuk breakout ke atas resisten teman-teman ya, yang which is tadi di 7.850 sebagai support, untuk sebagai resist penting untuk AALI selama beberapa waktu terakhir. Oke, jadi untuk emiten satu ini juga silakan dipantau. Saya rasa bisa mengalami reversal dalam jangka menengah ya, kalau misalkan dia berhasil breakout aja ke atas minimal 7.850, dan potensinya bisa menguji sampai ke 8.200-an teman ya. Oke, jadi itu dia untuk 4 emiten dari sektor CPO yang hari ini kita bahas. Yang keempat-empatnya juga bisa dipantau untuk kalian semua. Yang juga cukup menarik, saya rasa ini dengan GZCO ya, yang bisa secara jangka pendek bisa dipantau teman-teman. Dan juga beberapa emiten CPO lainnya yang tadi saya bahas, silahkan dipantau juga. Namun ini kalau kita lihat, kalau misalkan nanti dari sektor CPO itu sendiri ataupun harga komoditasnya ini dia bisa kembali rebound, harusnya juga bisa momentum ya untuk penguatan lebih lanjut nih dari sektor CPO teman-teman. Tapi kalau misalkan sebaliknya
dari sektor komoditas itu sendiri harganya kembali turun, maka bisa juga berpengaruh kepada emiten-emiten di sektor ini, teman-teman ya. Jadi cukup berpengaruh nih kepada harga komoditasnya, which is itu CPO. Jadi untuk kalian mungkin yang trading ataupun investor di emiten-emiten sawit juga perlu memantau bagaimana kondisi harga CPO ya, secara harga dunia, teman-teman ya. Karena tentu akan berpengaruh kepada kinerja dari emiten-emiten tersebut. Oke, jadi itu aja untuk hari ini pantauan kita dan juga pembahasan kita di dalam IHSG Daily untuk hari Selasa tanggal 26 September di tahun 2023. So, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini dan jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share kepada teman kalian. Dan buat teman-teman yang mau join untuk grup diskusi, silakan langsung klik kolom deskripsi, di sana ada linknya, langsung feel free untuk join teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trade in.